Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast cerita horor. Pada kesempatan video kali ini saya akan meneruskan cerita sorop dari Simple Man. Sebelum memasuki ke cerita, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan share video ini ke teman-teman kalian. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Sejak saat itu, tak ada lagi hal yang mengganggu ibu. Namun ini hanya bertahan sementara. Karena selang beberapa waktu kemudian, Pak Ade datang lagi ke rumah ini bersama dengan istrinya. Saat itu, Hanif masih terlalu kecil untuk tahu urusan orang dewasa. Bapak memerintahkan Hanif agar mengajak Isti masuk bersamanya. Meski di dalam hati anak kecil itu, rasa penasaran atas apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam rumah ini menyeruak naik. Namun Hanif tidak dapat melakukan apa-apa selain menurut kepada bapak. Apalagi saat itu Hanif melihat kilatan mata bapak. Ia seperti marah. Rasanya bagi Hanif, ini adalah kali pertama ia melihat bapak bersikap seperti itu. Apalagi di depan saudara kandungnya sendiri. Namun bukan Hanif bila tidak bersikap sedikit nakal. Dari balik sebuah tirai yang tidak jauh dari sudut kiri lorong, Hanif berusaha menguping. Isti, adiknya, mencoba mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan terlalu berbahaya. Namun Hanif, ia abai dengan peringatan adiknya. Berkali-kali Isti memperingatkan bahwa ia merasakan firasat tidak enak. Isti menarik-narik baju kakaknya. Sesekali ia kembali mencoba mengingatkan agar lebih baik mereka tidak ikut campur dengan semua ini. Namun Hanif sudah dirundung rasa penasaran yang tidak bisa dibendung lagi. Di titik terjauh dari posisi kedua orang tua yang sedang duduk membicarakan sesuatu, dua anak kecil ini berusaha mendengar apa yang sebenarnya sedang dibicarakan oleh bapak, ibu, Pak D dan Bude. Ada satu hal ganjil, di mana hari ini Bude tak terlihat seperti biasanya. Bude yang dikenal oleh orang sebagai pribadi yang tertutup dan sangat penyendiri tampak berbeda. Beberapa kali Hanif mendengar beliau berbicara tampak normal, walau sebenarnya hal seperti ini justru membuat Bude terlihat tidak normal. Apa yang sebenarnya terjadi dengan perempuan ini? Dari sudut tempat Hanif dan Isti berdiri, ia bisa melihat wajah Pak Ade yang menatap lurus, kemungkinan sedang melihat bapak yang ada di depannya. Di samping kirinya, Bude juga melakukan hal yang sama. Wajah mereka terlihat serius bercakap-cakap. Sayang, tidak ada yang bisa didengar. Posisi Hanif dan Isti tidak memungkinkan untuk bisa mendengar dengan jelas, kecuali mereka mau melangkah sedikit lagi ke depan. Namun bila itu dilakukan, bapak pasti akan tahu. Ia akan marah besar. Terpaksa Hanif hanya bisa mengira apa yang sedang mereka bicarakan dari bahasa bibir. Dan disinilah hal yang mengejutkan terjadi. Sesaat, entah bagaimana hal itu terjadi, di tengah-tengah keseriusan Hanif melihat bibir Pak D tiba-tiba. Kepala Bude menoleh, bergerak pelan sebelum menatap Hanif dengan sorot mata melotot. Ada senyuman aneh yang membuat gadis kecil ini merinding dibuatnya. Bude tersenyum, meski hanya sedikit sekali, namun Hanif bisa merasa ketakutan. Ketakutan yang tak bisa ditulis oleh kata-kata. Perempuan itu sungguh menakutkan.
Lama setelah waktu bergulir, terdengar suara gebrakan di meja diikuti oleh suara bapak yang berteriak-teriak keras. Hanif dan Isti merasa kalut karena terkejut. Sementara di luar rumah mulai ramai tetangga berkumpul. Mereka semua ingin tahu sembari mengamati situasi. Tak beberapa lama, Pak Ade keluar dengan istrinya. Mereka diusir dari dalam rumah oleh bapak. Ibu sampai menahan tubuh bapak agar tidak terjadi kontak fisik. Lagi-lagi, tak pernah Hanif melihat bapak sampai sejauh ini. Pak Ade pergi bersama Bude. Mereka meninggalkan tempat ini dengan sebuah mobil hitam mewah. Mobil yang entah didapatkan dari mana. Kepergian Pak Ade dengan Bude benar-benar membuat Hanif merasa lemas. Ia takut sesuatu terjadi. Mata Bude tak berhenti melotot pada bapak dan ibu. Di luar langit sudah mulai gelap. Dari jauh terdengar sayup-sayup suara azan maghrib berkumandang. Hanif menanggalkan pakaiannya, meletakkannya di sebuah paku yang timbul di kamar mandi kayu. Tangannya menyentuh dindingnya air di dalam bak batu bata. Ia meraih gayung sebelum mulai membasuh perlahan tubuhnya dari ujung rambut sampai ke mata kaki. Dingin. Tiba-tiba sesaat gadis itu terlonjak karena merasakan sesuatu di belakangnya. Sesuatu yang terasa seperti ada seseorang sedang bernafas. Hembusannya begitu terasa sampai menyentuh kulit leher Hanif. Dengan cepat gadis kecil itu langsung berbalik melihat ke sekeliling kamar mandi. Namun dirinya tak menemukan siapapun kecuali dirinya, seorang diri. Tak mungkin ada orang lain, pikirnya saat itu. Hanif kembali menggayung air, membasuh tubuhnya lagi, namun perasaan itu muncul lagi. Semakin lama semakin kuat. Perasaan tak nyaman seperti sedang diamati oleh seseorang. Setiap guyuran air yang membasuh wajahnya tiba-tiba tersirat sesaat di dalam isi kepalanya. Bayangan wajah tua. Sosok wajah tua berambut keriting panjang. Ia tersenyum lebih terlihat seperti menyeringai. Bola matanya hitam. Dengan kulit keriput, ia berdiri tepat di belakang Hanif, seperti sedang membaui rambutnya. Hanif berhenti. Ia ingin menoleh, namun wajah itu menempel di kepalanya. Gadis itu seketika berniat pergi dari kamar mandi dengan perasaan ngeri. Saat itu membuka pintu. Tiba-tiba Hanif tercekat melihat Isti adiknya berdiri tepat di muka pintu. Ia melihat Hanif lalu bertanya kenapa wajahnya terlihat pucat. Hanif menggeleng. Ia tak mau menceritakan ini. Isti kemudian melewati Hanif sebelum menutup pintu kamar mandi. Jarak kamar mandi dengan rumah memang terpisah beberapa langkah. Hanif masuk ke dalam rumah melalui pintu pawon sebelum berjalan menuju kamarnya. Tiba-tiba langkahnya terhenti saat melihat kamar ibu. Di sana, Hanif melihat ibu sedang duduk bersimpuh dengan meja kayu kecil. Tepat di sampingnya ada Isti sedang sibuk menulis. Tak beberapa lama, wajah ibu menoleh melihat Hanif. Begitu pula dengan Isti, yang seperti penasaran kenapa kakaknya hanya berdiri dan menatap mereka seperti itu. Kata orang jangan pernah mandi di saat-saat menjelang maghrib. Konon, hal itu adalah perbuatan pamali. Hanif tak berkata apa-apa lagi. Ia pergi ke kamar mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Meski tak bisa diterima oleh akal, ia yakin 1000 yakin bahwa yang ia lihat tadi di kamar mandi adalah adiknya Isti. Sebuah sepeda motor bebek baru saja tiba. Seseorang lelaki yang tempo hari datang lagi ke rumah ini.
Ia membawa sesuatu seperti kain yang menyerupai sajadah. Entah apa itu sebenarnya. Ia memberikannya kepada bapak sambil berkata sesuatu seperti ini. Sorope kudu diresiki. Dari kamar, diam-diam Hanif mengamati. Lelaki itu masuk kembali ke bekas kamar Pak Ade dulu, menutupnya seperti biasa. Setiap Hanif melihat hal itu, ibu lalu mengingatkannya agar tidak ikut campur. Hanif mencoba mencari tahu dari ibu, namun sayang sekali nampaknya beliau tak mau. Setelah itu, bapak dan lelaki itu berbicara di ruang tengah. Gumaman suara mereka terdengar, tampak begitu serius. Kemudian, bapak memanggil ibu diikuti oleh Hanif dan Isti. Di sana, bapak kembali bertanya, "Gak apa-apa tah, kabar roh?" "Apa nggak apa-apa kalau semua tahu?" Lelaki itu mengangguk. "Luwe apik kabeh roh, ben gak ono sing disembunyikan maneh. Lebih baik memang kalau semua orang tahu, biar gak ada yang disembunyikan lagi." Bapak mengangguk, lalu menyuruh semua untuk duduk. Di sana, bapak lalu berkata, "Omah kene diiseni ambe Budi." Hanif tentu saja tidak mengerti. Ibu berusaha membantu menjelaskan, namun Hanif dan Isti masih tidak mengerti. Saat itulah kain atau sajadah berwarna kemerahan itu akhirnya dibuka oleh si lelaki. Di dalamnya ada segumpal rambut yang begitu banyak. Semua rambut itu milik Budi. "Mene omahe diresiki ambe Mas iki. Mbak ambe adik melu bapak yo nang omahe bulik dilik. Mek sedino tok. Besok rumahnya kita dibersihin sama masnya ini. Mbak sama adik nanti tinggal di rumah bulik dulu, hanya 1 hari." Hanif masih terlihat bingung. Ibu memeluk Hanif. Setelah dijelaskan berkali-kali, Hanif baru mengerti. Meski ia masih belum paham tentang Bude dan apa yang dilakukan di rumah ini. Ia hanya tahu rumah ini sedang berada di dalam suasana yang tidak mengenakan, dan orang ini akan membersihkannya. Lelaki itu berdiri bersalaman. Ia berkata, besok akan kembali ke tempat ini dengan teman-temannya. Ia menitipkan kain sajadah berisikan rambut itu kepada bapak, agar menyimpannya di kamar saja. Jangan sampai hilang, karena bagian itu adalah bagian terpenting untuk membersihkan. Bapak mengangguk. Lelaki itu pergi. Ia mengenakan helm, lalu menyalakan motor, dan perlahan cahaya lampu itu mulai hilang. Bapak mengajak Hanif dan lain masuk, kemudian mengunci pintu. Malam ini angin berembus lebih dingin dari biasanya. Entah kenapa Hanif merasa tak nyaman dengan suasana seperti ini. "Mbak, ojo lali, jendelanya dikunci." "Mbak, jangan lupa jendelanya dikunci," kata Isti dari atas kasur kapuk. Hanif segera menutup jendela, lalu berjalan menuju kasur kapuk yang sama. Mereka berniat tidur, namun baru saja Hanif memejamkan mata, ia mendengar suara kriek, suara jendela. Hanif menoleh melihat daun jendela yang tadi yakin sudah ia kunci, tampak terbuka dengan kelambu transparan melambai-lambai tertiup angin dari luar. Hanif berdiri. Ia melihat adiknya Isti, sepertinya sudah terlelap di dalam tidurnya. Mungkin kuncinya udah haus, pikir Hanif saat itu. Saat-saat Hanif berjalan di atas dinginnya ubin, lagi-lagi terdengar suara berkeriet panjang. Kali ini dari pintu almari. Hanif terdiam sesaat, matanya tertuju pada gelapnya isi dalam lemari. Sebelum ia merasa bayangan hitam melintas jendela, Hanif menoleh namun tak melihat apapun. Hanif buru-buru menarik daun jendela, mengunci engselnya dengan benar, lalu bersiap kembali ke atas kasur kapuk bersama dengan adiknya.
Namun, tiba-tiba terdengar suara familiar yang ia yakin pernah dengar. Seperti, "Nak, tolong. Nak, tolong." Hanif menoleh ke jendela. Di sana, ada sepasang tangan menempel di kaca. Hanif yang sempat terdiam beberapa detik mencoba mengendalikan situasi. Ia ingin lari namun tubuhnya membeku. Gadis itu akhirnya hanya bisa terpaku memandang ke jendela sebelum wajah gelap itu menempel dan memohon dengan keras, "Tolong." Siapa sangka akibat sentakan yang mengejutkan seperti itu justru membuat Hanif sadar. Ia akhirnya bisa berlari menjauh dari tempat itu, lari tunggang langgang ke atas kasur kapuk sampai membuat adiknya Isti terbangun dan menyadari bahwa kakaknya gemetar dengan wajah ketakutan. Isti bertanya apa yang sedang terjadi. Hanif masih terlihat shock sebelum Isti menyadari bahwa daun jendela belum ditutup sama sekali. Gadis kecil itu lalu turun melangkah ke tempat itu sebelum menutup dan mengunci engselnya. Tak ada apapun, tak ada siapapun. Namun Hanif merasa bahwa ia mengenali suara itu. Namun anehnya, ia tak tahu siapa pemilik suara itu. Aneh. Isti yang tidak mendapat jawaban dari Hanif tentang apa yang membuat kakaknya seperti ini memilih kembali untuk tidur sebelum terdengar suara ketukan di pintu yang sangat keras. Tak hanya Hanif dan Isti yang saling menatap satu sama lain, namun terdengar langkah kaki cepat, bayangan bapak dan ibu melintas di bawah pintu, membuat dua adik kakak itu ikut keluar. Siapa tamu yang datang di malam-malam buta seperti ini? Di sana, berdiri lelaki teman bapak. Ia berdiri di muka pintu, masih mengenakan helm. Terjadi percakapan di antara mereka. "Iya mas, kudu tak gowo saiki." "Iya mas, harus ku bawa sekarang." Iya sik." Iya sebentar," kata bapak sembari melangkah masuk ke dalam rumah. "Monggo Pinara, mari masuk dulu," kata ibu. Namun lelaki itu hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Wajahnya datar saja setelah itu. Ia memilih berdiri di depan pintu. Hanif tertuju melihatnya. Entah kenapa, ia melihat wajah lelaki itu sedikit pucat. Hanif terus melihat lelaki itu sampai akhirnya ia sadar ada gadis kecil sedang memandanginya. Ia menoleh tersenyum pada Hanif. Tak lama, bapak keluar dengan membawa kain sajadah yang sudah dilipat tempat menyimpan gumpalan rambut tersebut. Ia menyerahkan benda itu kepada si lelaki. "Yowis, aku pamit, mengko mene aku balik." "Ya sudah, aku pergi dulu, besok aku kembali," kata si lelaki menuju motornya. Bapak mengangguk. Tak lama lelaki itu sudah pergi meninggalkan rumah. Bapak lalu menutup pintu mengajak yang lain masuk. Namun Hanif masih merasa janggal. Keesokan paginya, bapak sedang duduk di kursi kayu teras. Tiba-tiba seseorang datang dengan motor, salah satu teman pabrik bapak yang lain. Ia berhenti di depan rumah, lalu buru-buru menemui bapak. Dengan suara tinggi ia mengabarkan, "Edi mas, Edi mati dilindes truk membengi." "Edi mas, Edi mati terlindas truk tadi malam." Saat itu Hanif yang mendengarnya lantas tiba-tiba menjadi ingat suara tolong yang ia dengar semalam. Rupanya sama persis seperti suara teman bapak, Mas Edi. Jadi yang di jendela dan datang ke rumahnya, apa itu benar-benar Mas Edi? Apakah itu sebelum beliau kecelakaan? Bapak langsung memberondong pertanyaan kapan itu terjadi. "Jam 8 mas." "Jam 8 malam mas, di samping rumah sakit. Nyawanya gak ketolong, kepalanya pecah sampai otaknya tercecer." Hanif masih mencuri dengar, namun bapak mendelik seperti menolak semua itu. "Tapi membengi arek mrene. Tapi tadi malam
orangnya kesini. Sekian episode cerita sorop malam ini. Kita sambung minggu depan. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.